Kita akan bahas selain rudal sijil, kita akan bahas mengenai hal lainnya mengenai Zionis Israel yang mengklaim rumah sakit Soroka di Beersheba ini menjadi target langsung dari serangan Iran. Namun, Iran menyatakan serangan balasannya sebetulnya menghantam markas komando dan intelijen militer Israel serta kamp intelijen Zionis Israel di Gaviam Technology Park. Nah, jika kita lihat di peta, nah Anda juga bisa melihat di di sebelah kanan layar kaca Anda, Israel menempatkan rumah sakit di antara fasilitas militer dan intelijen Zionis Israel. Nah, hal ini sebenarnya sudah lama diprotes oleh warga Israel sendiri yang menyebut pemerintah Israel ini membahayakan para pemukim atau menjadikan para pemukim sebagai taman hidup dengan menempatkan infrastruktur sipil termasuk permukiman di dekat pusat komando militer terutama di Tel Aviv. Mas Faisal, kenapa kemudian rumah sakit Soroka ini ditempatkan posisinya itu berdekatan sekali dengan pusat-pusat militer Israel, Mas Faisal? Ya seperti Mas jelaskan tadi, memang banyak fasilitas publik yang berada di dekat fasilitas militer. Di Tel Aviv pun juga demikian. Cuma memang yang kemarin yang disasar itu adalah salah satu fasilitas militer rahasianya Israel, namanya Afkam atau Afif. Itu nggak pernah, itu berada di komplek dekat reaktor nuklir di Mona. Kompleknya itu namanya Shimon Peres Nuclear Complex. Jadi memang itu fasilitas yang sangat rahasia. Nah itu yang kemarin disasar dengan rudal yang membawa hulu ledak 300 kg. Makanya efeknya sampai ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka ini memang salah satu rumah sakit rujukan untuk merawat tentara Israel selain rumah sakit Ichilov di Tel Aviv yang merawat tentara Israel yang luka dalam perang Gaza. Jadi ini rumah sakit terbesar di wilayah selatan karena Beersheba adalah kota paling besar di selatan Israel. Jadi yang diserang sebetulnya tempat-tempat pusat militer, tapi kemudian dampaknya kena sedikit begitu ya di rumah termasuk sakit juga Soroka kan gedung begitu ya? Microsoft juga ada yang kena kan, gedung Microsoft di Beersheba. Jadi memang sebenarnya target yang sejauh ini Iran sasar adalah target-target yang militer. Cuma memang ada efeknya. Seperti juga ke kantor kedutaan Amerika di ibu kota Tel Aviv Israel itu kan juga kena dampak dari serangan di dekat fasilitas militer yang tidak jauh dari kantor kedutaan Amerika di Tel Aviv. Ya, apakah mungkin di rumah sakit Soroka ini menjadi pusat komando militer juga? Ada narasi begitu, cuma saya juga tidak bisa memastikan ya, karena yang jelas memang nih rumah sakit rujukan utama untuk tentara yang luka dalam perang Gaza, karena paling dekat kan, karena dia berada di wilayah selatan, berbatasan dekat dengan perbatasan Gaza. Jadi helikopter tempur Israel itu kalau membawa korban tentara yang luka itu pasti dari Gaza pasti dibawanya ke rumah sakit Soroka. Ya, tapi apakah memang sengaja rumah sakit kok ditempatkan berdekatan begitu dengan militer gitu? Kan jadi warga Israel sendiri kan juga protes ya sebetulnya ya Mas Faisal. Ya, ini kok ditempatkan di situ, bukankah kemudian nanti akan berdampak juga kepada warga Israel, warga sipilnya? Nah, ini saya kurang paham juga kenapa Israel melakukan hal kebijakan seperti itu. Apakah memang karena tidak ada tempat lagi yang strategis atau bagaimana, atau bagian dari bagian dari fasilitas komplek yang militer tadi dengan Shimon Peres Nuclear Complex itu sendiri. Iya, karena mungkin jadinya ada kecurigaan jadi tameng hidup begitu ya buat serangan-serangan dari Iran ya. Oke, kita lihat mengenai target serangan Iran yang lainnya. Ini Institut Sains Weizmann yang menjadi pusat riset militer Zionis, utamanya dalam pembuatan rudal dan sistem pertahanan udara Iron Dome juga terdampak serangan balasan Iran. Israel pun merugi hingga ratusan juta dolar. Mas Faisal, seberapa signifikan sebetulnya kerusakan dan kerugian yang dialami ketika Institut Sains Weizmann ini kemudian diserang oleh Iran? Sudah ada laporan dari Kalkalis, situsnya Israel itu mereka rugi 600 juta dolar. Kerusakan langsung akibat karena beberapa gedung di Weizmann Institute ini ada yang hancur. Kemudian juga yang paling merugikan itu adalah sebenarnya proyek-proyek riset itu sendiri. Karena Weizmann Institute ini bekerja sama dengan Elbit System, itu perusahaan keamanan swasta terkemuka di Israel yang memasok 80% persenjataan serta peralatan militer untuk Angkatan Darat Israel serta memasok 85% drone-drone yang digunakan oleh Israel untuk kebutuhan militer. Berarti keberadaan institut ini sangat penting untuk nuklirnya Israel sebetulnya. Iya, memang benar, sangat penting. Ini juga salah satu institut yang paling tua di Israel karena didirikan sebelum Israel ada pada tahun 1934.
pendirinya itu presiden pertama Israel Chaim Weizmann, makanya mengambil nama dia Weizmann Institute. Jadi ketika Israel menyerang Iran, pusat-pusat nuklirnya dibalas juga dengan hal yang sama begitu ya, menyasar ke tempat-tempat nuklirnya, pengembangan nuklir dari Israel begitu ya, Mas Faisal. Kita ke targetnya yang lain begitu ya dari serangan-serangan udara Iran ini, sejumlah pangkalan udara Zionis ini juga berhasil ditarget oleh Iran. Di antaranya pangkalan udara Nevatim. Nah ini dia pangkalan udara Nevatim, dan kemudian ada juga pangkalan udara Hadzerim dan Tel Nov. Nah Mas Faisal, apa saja dampak kerusakan dari ketiga pangkalan udara yang disasar oleh Iran ini? Sejauh ini belum ada laporan sejauh mana kerusakan di pangkalan militer ini sendiri, karena memang Israel sedari perang awal 13 Juni memang sudah menerapkan sensor militer yang sangat kuat, di mana wartawan, media dilarang meliput atau memfoto atau merekam video terhadap sasaran-sasaran. Terakhir itu ada kejadian Al Jazeera dilarang meliput dan peralatannya diambil. Kemudian wartawan televisi Jerman juga di Tel Aviv juga dilarang untuk meliput sasaran dari target Israel. Jadi memang tidak bisa diketahui, tapi yang pasti tiga pangkalan udara ini memang menjadi sasaran, sama seperti ketika serangan yang dilakukan Iran, serangan balasan pada 13 Oktober tahun lalu. Tapi kalau misalnya memang ya nggak ketahuan sih, mungkin mereka juga takut ketahuan kalau ternyata hancur. Tapi kalau misalnya memang betul-betul berdampak besar, seberapa penting pangkalan udara ini buat Israel sebetulnya? Ya, ini Tel Nov ini salah satu pangkalan udara, seingat saya ini yang menjadi tempat pangkalan F-35-nya Israel, F-35I Adir. Kemudian kalau Nevatim itu tempat Amerika mengirimkan pasokan persenjataan dan perlengkapan militer buat Israel. Oke, baik, cukup penting ya. Kita sekarang ke target serangan Iran yang lain. Target yang tidak kalah penting ini adalah gudang logistik intelijen Israel unit 8.200 di Tel Aviv yang juga berhasil dihantam oleh serangan balasan Iran. Terkait sejumlah target serangan balasan Iran dalam beberapa waktu belakangan, jumlah rekaman video maupun foto di lokasi ini juga semakin terbatas karena Israel telah mengusir jurnalis asing maupun pemukim untuk mengabadikan dampak serangan balasan Iran ke Israel. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi ya, ternyata memang Israel itu tertutup sekali. Mereka mencegah sekali ada liputan-liputan yang masuk ke sana. Mereka memang harus melakukan itu karena pertama mengurangi dampak resikonya. Artinya gini, kalau misalkan itu terblow up, masyarakat Israel yang sudah depresi karena perang Gaza, mereka juga sudah diteror oleh serangan dari Hizbullah, kemudian Hamas dan Jihad Islam, dari Al-Husiyun Yaman. Sekarang harus melihat kenyataan bahwa serangan dari Iran jauh lebih mengerikan. Karena kan tiga yang saya sebut tadi proksi-proksi utamanya Iran. Nah ini sekarang adalah kepala proksinya. Yang mimpin proksinya pasti kekuatannya jauh lebih mengerikan. Dan Iran sudah membuktikan lewat serangan balasan sejak 13 Juni lalu. حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. الحمدلله مقاومت جانانه‌ای که نیروهای مسلح ما کردن به تدریج داره آشکار میکنه که اون فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن، یک فکر باطل و بیهوده‌ایه. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu dari Menteri Luar Negeri Iran, Mas Faisal, apakah ini artinya Iran sudah siap dengan segala skenario yang kemungkinan bisa terjadi, termasuk kalau misalnya Amerika Serikat ikut menyerang gitu ya? Saya kira Iran sudah siap karena mereka sudah punya pengalaman perang panjang. Kita tahu Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak pada 1988. Sedangkan Israel ini kan berperang paling lama baru yang perang Gaza sekarang dari awal Oktober 2023. Nah kalau kita lihat dari pengalaman itu, Iran sudah biasa berperang panjang, sedangkan perang Arab Israel 1948, 67 dan 73 tidak pernah berlangsung lama, paling lama sebulan kali. Nah tapi ini perang ini yang perang paling lama lawan Hamas saja Israel tidak bisa menang. Itu padahal namanya milisi, sekarang kan lawan negara. Jadi apple to apple, ketika Israel melawan Hamas itu kan tidak apple to apple, milisi melawan negara, tapi negara seperti Israel walaupun dibantu Amerika, Inggris maupun Jerman, mereka tidak mampu mengalahkan Hamas. Iya, itu pun udah dibantu tetap aja belum bisa menang gitu ya. Makanya kalau kita lihat ya, Iran di sini dari awal memang sudah menang dalam melawan Israel. Kenapa sudah menang? Pertama, negara yang dikenai sanksi politik, ekonomi dan militer selama 46 tahun bisa memberikan serangan balasan mematikan terhadap fasilitas militer Israel. Iya. Terakhir Mas Faisal, kira-kira bisa sampai bertahun-tahun konflik ini, perang ini?
Saya kira dunia tidak akan menginginkan itu. Iya, Walaupun Iran siap, tapi memang momentum ini sekarang berada di tangan Iran. Artinya Iran akan memanfaatkan momentum ini. Mereka akan membuktikan maka mereka benar serius anti-Zionis. Itu yang mereka deklarasikan sejak 1979. Dan mereka akan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil peran yang tidak pernah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, memberikan sanksi politik, ekonomi, ataupun militer terhadap Israel sebagai penjahat perang ataupun penjahat kemanusiaan. Oke, bisa